Suami wajib tahu bahwa ridho istri itu terletak pada itunya. Oleh sebab itulah banjirkan berkali-kali. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah tarik nafas panjang-panjang. Kemudian tahan nafas. Sambil menahan nafas, bacalah asma. Asma Allah, Ismullahi al-A'zam. Insya Allah yang awalnya terasa ingin keluar, insya Allah nggak jadi keluar. Menjadi kuat lagi, hidup lagi. Dan tahan lama, insya Allah biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center, yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan harta yang melimpah ruah, rizkinya rizki yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi atau menjawab, mengabulkan beberapa komentator di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center bahwa bagaimanakah triknya, caranya, tekniknya apabila seorang suami merasakan hendak keluar. Di dalam bahasa modernnya ejakulasi dini, bagaimana caranya? Oleh sebab itulah melalui video yang pendek ini kami Al-Faqih Mu'allim kembali lagi, kembali lagi akan berikan ijazah. Sebenarnya sudah ada videonya, hanya saja dicari-cari oleh sang pencarinya, sulit katanya ketemu. Oleh sebab itulah untuk lebih memudahkan kita buatkan lagi videonya, ditambah keterangan-keterangan yang dari hadisnya Rasulullah SAW, agar sang pengamal menjadi lebih mantap dan lebih yakin serta lebih paham tentang arti kehidupan ini. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ruwiya telah diriwayatkan an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irdauhunna fa inna ridahunna fi furujihinna. Ini ingat nih, diingat-ingat, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irdauhunna, irdau artinya relakanlah, carilah kerelaan oleh kalian, hunna pada mereka, istri-istri kalian. Irdauhunna, irdauhunna artinya carilah ridho atau ridhokanlah, relakanlah. Ya dalam bahasa kita puaskanlah gitu. Puaskanlah mereka, para wanita itu. Fa inna ridhohunna, karena sesungguhnya ridho mereka para wanita. Ya kita menggunakan bahasa kita, karena sesungguhnya kepuasan mereka para wanita itu, para istri, fi furujihinna, yaitu di dalam farji-farji mereka. Artinya di dalam, tahu kan farji, itu-itunya mereka lah. Jadi ini menurut Rasulullah SAW, carilah kalian wahai para suami kerelaan istri-istri kalian. Kerelaan istri-istri kalian, kepuasan istri-istri kalian itu terletak fi furujihinna, yaitu di dalam anunya mereka gitu. Rawahu Abu Ya'la fi musnadihi, telah meriwayatkan pada hadis Abu Ya'la oleh Imam Abu Ya'la Al-Musili fi musnadi, dalam kitab musnad beliau. Jadi hadisnya Rasulullah SAW ini perlu kita ingat-ingat para suami terutama, bahwa ternyata keridhaan, kerelaan, kepuasan seorang istri itu terletak di anunya gitu, di anunya, itunya itu. Oleh sebab itu menjadi seorang suami harus paham dan harus strong, harus kuat. Jangan sampai mengejar misalnya ukurannya besar, panjang dan seterusnya, tetapi loyo letoy sama saja. Oleh sebab itu syukurilah apa yang telah Allah berikan kepada kita tentang ukurannya, panjangnya atau pendeknya atau besarnya. Itulah yang dari Allah. Yang penting itu adalah strong, kuatnya itu loh, yang tidak mudah keluar. Mampu menahan berjam-jam nggak keluar-keluar. Yang penting itu keras, kan keras. Kalau sudah keluar kan lemes, jadi nggak enak. Oleh sebab itu gunakanlah asma dengan teknik pernafasan yang sudah pernah kita buat videonya, tetapi kita akan
berikan tutorial kembali nih caranya bagaimana untuk melatihnya. Kemudian tatkala mempraktekannya bagaimana. Nah, asma yang kita maksud adalah Ismullahi al-A'zam, yaitu nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi ata." Apabila didoakan menggunakan Ismullahi al-A'zam, maka Allah akan mengijabahi. Allah akan mengabulkan. Dan apabila dipinta dengan menggunakan Ismullahi al-A'zam, a'ta, maka Allah akan memberikannya. Yaitu Ya Hayyu Ya Qayyumu. Ya Hayyu Ya Qayyumu artinya Ya Hayyu Wahidat yang maha hidup, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya Qayyumu Wahidat yang maha tegak berdiri sendiri. Dengan menggunakan tawassul, wasilah, asma Allah yang paling agung, Ismullahi al-A'zam ini, kita memohon agar anunya tetap hidup. Ya Hayyu Ya Qayyumu. Kan Ya Hayyu artinya wahidat yang maha hidup. Ya Qayyumu wahidat yang maha tegak berdiri sendiri. Jadi anunya itu biar selalu hidup dan tegak begitu, ya. Selalu hidup dan tegak, tidak loyo, tidak lemes. Jadi tekniknya caranya nih, kita latih terlebih dahulu. Setelah sholat misalnya, atau di mana sajalah sesempatnya, duduk bersila, kemudian letakkan kedua tangan, telapak tangannya ya di atas paha, yaitu tepatnya pas di lutut. Kemudian menghadap ke arah kiblat, pejamkan mata, tarik nafas panjang, lalu melalui hidung, pejamkan mata tapi ya, tarik nafas panjang melalui hidung, mulutnya dikatupkan. Kemudian setelah tarik nafas panjang, simpan nafasnya di dalam perut. Sambil menahan nafas, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum di dalam hati. Sebanyak-banyaknya, sekuatnya seberapa. Kemudian setelah itu keluarkan nafas lewat mulut. Jadi setelah tarik nafas, kemudian keluarkan nafas lewat mulut. Sampai habis. Kemudian ulangi lagi, tarik nafas panjang lagi melalui hidung. Tahan nafas di perut, kemudian rasakan panas agak ke bawah dikit ya, di bawahnya pusat ya, di sekitar area itulah. Rasakan hawa panas, hawa murni ke situ, alirkan ke situ. Kemudian tahan nafas. Setelah itu membaca Ya Hayyu Qayyum sebanyak-banyaknya, sekuatnya. Kemudian setelah itu keluarkan lagi. Begitu ulang-ulang. Kemudian tatkala praktek nih, lah kalau sudah sering dilatih kan bisa dipraktekkan. Tatkala melakukan hubungan suami istri, kemudian terasa nih mau keluar, segeralah tarik nafas panjang melalui hidung. Tarik nafas panjang, kemudian tahan nafas, baca Ya Hayyu Ya Qayyum tetapi di dalam hati, ya, di dalam hati, nggak boleh diucapkan. Mengapa nggak boleh diucapkan? Ya karena kan senjatanya masih ada di dalam. Itu makruh hukumnya. Jadi kalau mengucapkan lafaz-lafaz Allah atau dzikir, sedangkan senjatanya ada di dalam tubuhnya istri, maka makruh, enggak sampai haram. Oleh sebab itu, tarik nafas panjang, kemudian baca Ya Hayyu Ya Qayyum dalam hati, mantap, mohon kepada Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum agar anunya tetap hidup dan tetap tegak berdiri sendiri. Insya Allah kalau sudah sering dilatih, ini luar biasa hasilnya. Jadi tetap berdiri, tetap hidup, tegak begitu. Sehingga ya kalau mampu nanti terbiasa mengalirkan hawa murni sampai ke bawah pusatnya itu kan menjadi panas nih, ada energi setrumnya. Jadi anunya itu kayak bergetar, ada energi setrumnya, sehingga ya istrinya kelojotan dan luar biasa, keluar berkali-kali, banjir pokoknya. Silahkan diamalkan, insya Allah mustajab biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam.